Setelah sukses penjualan di tahun 2025-nya dengan menjadi mobil terlaris pada bulan Oktober, November, Desember, kira-kira apakah BYD Atto One di tahun 2026 ini untuk VinFord Nik 2026 sudah ada perubahan atau masih sama? Kita akan bongkar. Datang ke showroom BYD Harmony TB Simatupang yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kafling 8, Cilandak, tepatnya gedung utama South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil BYD baru, Dayu sudah siapkan promo-promonya. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil BYD baru baik secara cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan harga spesial, harga terbaik se-Indonesia, dan masih bisa nego sampai deal. Dan kita juga masih punya stok Nik 2025, yang mana jika Bapak Ibu berminat akan mendapatkan harga khusus dan promo-promo menarik lainnya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Dayu ini Atto One, DP-nya mulai dari 30 jutaan saja, BYD Dolphin mulai dari 30 jutaan, BYD M6 mulai dari 40 jutaan, BYD Seal mulai dari 90 jutaan, BYD Sea Lion 7 mulai dari 90 jutaan. Dan terakhir BYD Atto 3, Bapak Ibu bisa mendapatkan DP mulai dari 50 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil EV terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga spesial lainnya untuk tenor 2-6 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya di tahun depan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati BYD barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada promo tukar tambah. Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil BYD terbaru cukup hubungi Dayu saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa dan parts selama 4 tahun atau 50.000 km. Selain itu, kita juga akan memberikan waranti untuk baterai EV-nya selama 8 tahun atau 160.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil BYD dari kami karena selain servisnya gratis, kami juga memberikan waranti yang cukup panjang. Dan terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil BYD melalui Dayu, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa hubungi Dayu, nanti Dayu akan siapkan mobil test drive-nya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, cukup kirimkan alamatnya dan Dayu akan bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil BYD, jangan lupa hubungi Dayu ya. Ingat BYD, ingat Dayu. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo dari Kak Dayu dari sales BYD TB Simatupang. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil BYD nanti bisa konsultasi ke Kak Dayu. Nomornya ada di bawah ya, termasuk di deskripsi. Dan kita juga lampirkan harga lengkap, harga update terbarunya di kolom deskripsi juga. Jadi teman-teman klik judul, di bawahnya ada harga lengkap, termasuk Etowan, harga BYD lain, bahkan para kompetitor dari BYD Etowan juga. Oke, kita langsung bongkar ya. Kira-kira apakah ada perubahan atau masih sama untuk NIK 2026? Kita lihat di sini untuk yang tipe termurah atau tipe dinamik ini, secara fasad memang sebenarnya tidak banyak perbedaan dibandingkan tipe yang di atasnya, itu tipe premiumnya. Seperti untuk lampunya ini masih sama ya dengan tahun kemarin, di mana sudah ada lampu di RL-nya ini kanan kiri ya. Ini dia sudah LED. Lalu untuk lampu utamanya bahkan sudah LED proyektor by beam, jadi lampu dekat dan jauhnya itu satu mata lampu. Tapi untuk lampu sennya baik yang tipe dinamik ataupun premium sebenarnya sama, dia pakai lampu halogen. Dan untuk yang tipe dinamik ini, di depan ini tidak ada kamera depannya ya, karena memang belum dilengkapi dengan kamera 360. Selain itu, untuk ngomongin BYD Etowan juga dia belum dilengkapi dengan ADAS ya, karena memang ini mobil yang cukup lumayan terjangkau juga. Dan secara keseluruhan di bagian depan ini memang tidak ada perbedaan ataupun perubahan dibandingkan tahun 2025-nya. Untuk di bagian mesinnya ini juga belum ada perubahan tentunya ya. Ngomongin untuk yang tipe termurahnya, yang dinamik ini dibekali dengan baterai berkapasitas 30,08 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 300 km. Berpenggerak roda depan yang memiliki tenaga di 75 HP dan torsi di 135 Nm. Jadi ngomongin mesin juga tidak ada perubahan, dan perbedaan dengan tipe yang premium di atasnya tentunya adalah kapasitas baterai dan jarak tempuhnya. Dari eksterior sampingnya kita lihat dari kaki-kakinya pun dia juga masih sama, yaitu dibekali dengan velg R16 warnanya abu-abu glossy dengan profil ban di 185/55. Rem depannya menariknya juga sudah cakram ya, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Di atas rodanya juga mendapatkan dan secara keseluruhan dari eksterior samping ini juga memang masih sama dengan NIK 2025-nya, masih belum ada perubahan secara fitur ataupun desainnya. Dari eksterior belakangnya ini juga dibekali dengan antena model Strip View atau sak fin antena warna body, belum ada perubahan. Lalu ada roof spoiler juga yang kelihatan stylish juga, lengkap dengan head mount stop lamp di bagian tengahnya yang sudah LED, dilengkapi juga dengan kaca yang sudah anti-bun atau kaca defogger.
namun tidak ada wiper belakangnya ya. Jadi masih sama dengan NIK 2025-nya juga. Kemudian di tengahnya ada logo BYD, kemudian ada logo Etowan di bagian kanan, dan di kiri ada logo EV kecil. Dan di bagian tengahnya dia dilengkapi dengan kamera belakang ya. Jadi memang kameranya hanya satu di belakang aja untuk yang tipe dinamik ini. Lalu untuk bumper bawahnya ini di finishing warna body di kanan kirinya, kecuali di tengahnya dia ada finishing warna hitam doff dan desainnya juga kelihatan sporty. Lengkap dengan dua lampu reflektor di kanan kiri sama juga, dan di tengahnya dia ada satu titik parkir sensor dan dari kanan kirinya juga ada corner sensor. Jadi selain ada kamera tadi, kalau teman-teman mau mundur nanti akan dibantu dengan 3 sensor parking juga di bagian bumper bawahnya ini. Dan untuk lampu-lampunya juga dia tidak ada perubahan, dimana untuk lampu malamnya ini juga sudah LED bar, jadi seolah-olah menyambung dari kanan ke kiri dan bentuknya juga kelihatan elegan. Lampu remnya juga sudah LED, tapi untuk lampu sennya dia masih halogen, begitu pula dengan lampu mundurnya juga masih halogen. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior belakangnya masih sama dengan NIK yang di 2025 secara desain ataupun fitur-fiturnya. Untuk kuncinya nanti teman-teman akan dapat 2 kunci keyless seperti ini dan juga 1 kartu ya atau NFC-nya. Jadi di sini kita lihat pada kuncinya ada tombol lock dan unlock, kemudian untuk membuka bagasi belakangnya, dan untuk menghidupkan mesin juga bisa dari remote juga gitu ya. Kalau teman-teman misalkan pengen supaya adem dulu sebelum teman-teman masuk, bisa dinyalakan mesin dulu melalui remote ini ya. Nanti teman-teman akan dapat 2. Di belakangnya juga cukup menarik karena ada logo BYD juga, dan karena sudah keyless gitu ya, teman-teman sebenarnya juga nggak perlu ngeluarin kunci gitu ya. Atau teman-teman bisa kunci pakai kartu, tinggal tempel di sini aja. Atau misalkan teman-teman mau langsung masuk, di sini ada tombol, kalau kita tekan juga kita sudah bisa mengunci ataupun membuka kunci lock dari pintu. Juga ada speaker utamanya juga. Kita masuk ke dalam. Dan kita lihat untuk nuansa dashboardnya memang juga masih sama ya dengan NIK 2025-nya, belum ada perubahan. Berpadu warna hitam dan warna abu-abu yang sudah dilapis soft touch juga di bagian tengahnya, termasuk kisi-kisi AC-nya juga di sini masih sama ya. Berpadu warna abu-abu glossy juga warna-warna chrome, dan di bagian
abu-abu glossy dan dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian penumpang depan. Kemudian di sini juga dia dilengkapi dengan laci penyimpanan utamanya ya. Ini cukup besar dan bisa ditutup kayak gini sehingga rapi juga. Lalu di bagian atas sini juga dia ada tempat penyimpanan ya, bisa untuk naruh handphone, cuman memang dia belum dilengkapi dengan wireless charger ya. Jadi beda dengan yang tipe premiumnya. Di sini ada 2 cup holder juga sama kayak sebelumnya. Dan di sini juga dilapis soft touch juga ya. Jadi kalau kita buat sandaran tangan seperti ini tentunya ini akan nyaman ya karena nggak terlalu keras. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan. Menariknya juga ada colokan-colokan ya. Ada model Type A, Type C dan juga ada colokan untuk micro SD. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini juga memang belum ada perubahan dibandingkan NIC 2025-nya. Jadi kalau ngomongin BYD Atto One Dynamic ini juga kelihatan modern dan terlihat sporty juga. Bahkan ini seolah-olah mirip juga dengan yang ada di tipe premiumnya. Di plafon atasnya, spion dalamnya ini masih standar. Kemudian lampu cabinnya menariknya sudah LED ya, ada 2. Kemudian di kanan kirinya dia juga dilengkapi dengan sun visor, dengan kaca yang bisa dibuka tutup, bahkan dilengkapi dengan lampu juga tambahan yang sudah LED. Dan di bagian kanan tidak ada pegangan tangan, tapi di kiri untuk penumpang depannya sudah ada pegangan tangan di bagian atas. Dan dia juga ada indikator untuk airbagnya di kanan kiri ya. Jadi di bagian samping ini sudah ada certain airbag nih, jadi teman-teman akan dilindungi ketika amit-amit ada benturan dari samping. Cuman memang airbagnya hanya 4 ya. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari BYD Atto One tipe Dynamic yang merupakan tipe termurahnya, yang mana memang secara spesifikasi ini belum ada perubahan untuk fitur ataupun speknya ya. Jadi memang masih sama dengan NIC 2025-nya, hanya saja mungkin beda di tahun pembuatan yang nanti akan tertera di STNK alias beda VIN code-nya saja. Nah, kira-kira apakah menurut teman-teman dengan spesifikasi yang ada, dengan banyaknya kompetitor baru, apakah mobil ini akan mampu bertahan menjadi mobil terlaris, khususnya untuk mobil EV? Nah, nanti teman-teman boleh komentar di bawah alasannya kenapa. Dan buat teman-teman yang pengen berminat untuk memiliki BYD Atto One ini, ataupun BYD tipe-tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi sama Kak Dayu. Nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri,
bisa konsultasi mungkin teman-teman apakah bisa mendapatkan potongan harga atau mungkin hitungan kreditnya seperti apa. Atau kalau teman-teman pengen nyobain dulu rasa berkendaranya, pengen test drive, lihat unitnya, bisa janjian langsung sama Kak Dayu. Langsung aja hubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya Adi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.